Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang mengizinkan kita untuk bisa melakukan salah satu amal saleh di bulan yang mulia ini, bulan Dzulqa'dah, salah satu dari bulan-bulan haram. Yang para ulama katakan bahwa pahala atau amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan ini, insya Allah Allah juga akan lipat gandakan, ya, sebagaimana juga dosa di bulan ini lebih besar dibandingkan bila dilakukan di bulan lainnya, sehingga dinamai sebagai bulan haram. Dan juga bulan ini, bulan Dzulqa'dah, adalah salah satu dari bulan yang Allah sebutkan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang telah diketahui. Artinya pelaksanaan haji itu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya di bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita juga untuk duduk dalam majelis ilmu setelah sholat subuh berjamaah, majelis yang dilimpahkan, yang kita harapkan Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya dalam majelis ini. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai haji yang terakhir kita bahas, ya. Terakhir sampai halaman apa? Larangan imroh, ihram, fidyah dan hadyu. Ini ya. Seperti ini ya. Ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai orang yang berhaji ataupun orang yang umroh, maka tentunya dia akan melakukan ihram. Sebagaimana kita sholat, kita melakukan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ihram artinya secara bahasa mengharamkan. Kita sebelum sholat, kita boleh berbicara, kita boleh makan, ya, kita boleh lirik, bergerak ke sana kemari. Tapi setelah Allahu Akbar, maka kita sudah tidak boleh untuk bergerak ke sana kemari, kecuali dengan gerakan sholat, berbicara kecuali dengan ucapan sholat, ya, makan dan minum dan seterusnya. Begitu pula seseorang ketika akan berniat haji dan umroh, ketika dia bertujuan menuju Makkah untuk melaksanakan haji dan umroh, maka ketika dia telah melewati sejumlah tapal batas, ya, seperti bagi yang naik pesawat, ya, menuju Jeddah, maka di atas pesawat dia harus sudah mulai ihram dari Yalamlam ataupun dari kota Madinah, dari Bir Ali. Maka setelah dia berniat untuk ihram, masuk ke pengharaman haji dan umrah, maka berlaku sejumlah pantangan-pantangan, ya, sejumlah pantangan-pantangan. Antara lain, ya, pantangan ketika seseorang setelah berihram, antara lain menggunakan pakaian yang berjahit. Namun ini perlu difahami, pakaian berjahit yang membentuk badan atau anggota tubuhnya, ya, ini dilarang khusus bagi laki-laki. Bukan pakaian berjahit secara mutlak. Kenapa? Karena baju ihram yang digunakan oleh jemaah haji atau umroh itu kan juga dijahit, ya. Jadi yang tidak boleh itu bila dijahit membentuk anggota tubuh, itu yang tidak boleh, ya, seperti celana, baju dan lainnya. Hanya saja mereka yang tidak memiliki kain sarung maksudnya di sini adalah kain lembaran celana ihram atau yang seperti handuk untuk dipakai bawahannya laki-laki yang pakai baju ihram. Kalau dia tidak mempunyai, ya, izar, sarung seperti itu, maka dia boleh menggunakan sirwal. Sirwal ini celana yang gombrang. Kalau memang tidak ada, tapi sekarang sangat tersedia banyak sekali, ya, mudah sekali. Dan ini khusus bagi laki-laki. Makanya bapak-bapak juga, ya,
biasanya di toko peralatan haji atau umroh itu suka disediakan, ada yang suka jual, mohon maaf, celana dalam yang tidak seperti kita celana dalam yang dijahit demikian rupa ya, tapi dia kain yang dibentuk segitiga lalu kemudian diikat ya. Apakah seperti itu boleh? Lebih baik dihindari. Kenapa? Karena dia memang tidak dijahit khusus membentuk celana dalam, tapi bentuknya segitiga seperti itu sudah membentuk tubuh gitu kan, maka jangan dipakai ya. Kemudian larangan, adapun wanita, tentunya wanita lebih leluasa, dia boleh memakai pakaian sesuai dengan kehendaknya selama menutup aurat. Menutup aurat ketika ihram dan di luar ihram menurut mayoritas ulama bagi wanita adalah wajah dan juga telapak tangan. Sehingga tentunya wajib wanita selain ihram dan di luar ihram dalam keadaan sehari-hari pun ketika keluar rumah menggunakan kaos kaki dan bukan kaos kaki yang tipis atau stocking, tapi kaos kaki yang sewajarnya, yang dia tidak menutupi atau tidak memperlihatkan warna kulitnya ya. Kemudian juga ya tidak boleh menggunakan cadar ketika ihram atau sesuatu yang menempel, dan juga tidak boleh menggunakan sarung tangan. Tapi kalau dia menggunakan kain yang menjuntai, dia biasanya kalau orang Arab dia pakai topi yang kayak topi golf ya, di atasnya nggak ada topi kedi yang kayak seperti itu, terus dikasih dikasih juntaian kain atau kain yang menjuntai seperti itu tidak mengapa karena dia tidak menempel. Kalau menempel seperti cadar itu tidak boleh, khusus ketika ihram. Dan tentunya tidak juga boleh memakai wewangian pada badan dan pakaian setelah ihram, tidak boleh. Namun kalau mencium sesuatu yang harum dari tumbuh-tumbuhan di bumi maka tidak masalah ya. Kalau pakai kayu putih bagaimana? Tidak masalah. Pakai cap kapak tidak masalah karena dia memiliki aroma yang tidak dikhususkan untuk minyak wangi. Kemudian memotong rambut dan kuku tentunya tidak boleh. Ya, tapi kalau misalnya tidak sengaja dia menggaruk-garuk ternyata ada rambutnya atau bulunya yang kemudian lepas ya, maka itu tidak masalah kalau dia lakukan secara tidak sengaja. Kemudian laki-laki tentunya tidak boleh menutup kepala, tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai baju ihramnya. Ketika panas dia tutup kepalanya dengan baju ihram, itu tidak boleh ya. Tapi kalau dia berteduh maka boleh, kepanasan, atau pakai payung. Bahkan ketika tawaf itu boleh pakai payung. Ketika tawaf boleh pakai payung ya, kalau kepanasan. Tapi nanti kita melihat di sana kadang suka ada jemaah-jemaah yang dia menganggap tidak boleh berteduh sama sekali. Bahkan kalau pakai bus atapnya dilepas, dibuka. Ada yang kayak gitu, busnya mereka khusus. Jadi busnya itu atapnya dibuka. Siapakah mereka? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah dia menganggap sampai tidak boleh berteduh sama sekali. Orang Syiah tentunya hajinya kacau-kacau. Ya. Ketika kita bilang labbaik Allahumma labbaik, mereka manggilnya Husain. Subhanallah, Husain, ya Husain. Dan bukan cerita, kita bisa lihat di YouTube mereka teriak-teriak ya Husain, ya Husain. Justru di tempat kita harus memurnikan ibadah kita, doa kita, ya, permintaan kita kepada Allah, dia malah minta ke makhluk, Husain, kadang Ali, gitu kan. Dan itu terdokumentasikan dalam video-video. Dan beberapa kali orang-orang Syiah ini melakukan makar, terutama ketika haji. Makanya beberapa kali ditahan, mereka tidak boleh berhaji sama pemerintah Saudi. Tapi kadang dibuka lagi, kadang ditahan lagi, tidak boleh masuk, kadang boleh lagi, tergantung situasi politik. Tapi mereka terbukti banyak melakukan makar ya. Tahun berapa? Tahun 80-an
Waktu yang berapa tahun yang lalu pernah juga bom di parkirannya di sekitaran Masjid Nabawi, ya, di mobil. Terus kemudian juga pernah dulu membawa senjata. Banyak kasusnya orang-orang Syiah. Selain yang kasus 2015 ketika banyak korban haji yang meninggal itu dikatakan jemaah Iran yang dia putar balik, ya, putar balik secara seenaknya. Harusnya ke satu arah, terus dia putar balik sehingga jadi kacau waktu itu, ya. Dan banyak yang meninggal, kan meninggal di jalanan. Kalau lihat fotonya itu meninggal di jalanan 2015, tragedi 2015, ya. Karena terinjak-injak. Kemudian barang siapa memakai wewangian atau menutup kepala atau menggunakan pakaian berjahit karena tidak tahu atau lupa atau dipaksa, maka tidak dosa. Maka tidak dosa kalau tidak sengaja. Namun bila orang yang jahil sudah mengetahui ketidaktahuannya, jahil ini maksudnya orang yang bodoh, tidak tahu agama, tapi setelah dikasih tahu itu nggak boleh loh, ya, tapi dia terus, ya, maka nanti dia ada fidyahnya, ada yang harus dia tebus. Yang kelima, tentu tidak boleh akad nikah untuk diri sendiri dan untuk orang lain, menikahkan, ya. Kemudian juga mohon maaf, berhubungan suami istri pada kemaluan dan dia merusak haji, terutama ketika dilakukan sebelum tahallul awal, sekalipun sudah wukuf di Arafah. Nah, ini berat sekali nanti kalau mohon maaf berhubungan suami istri ini, konsekuensinya sangat berat sekali, terutama pada haji. Kemudian bercumbu pada selain kemaluan, ya, tanpa berjima tidak merusak haji. Demikian juga mencium, meraba dan melihat dengan syahwat, namun ini, ya, ketika ihram nanti ada fidyah. Ada fidyah, ini tidak ditulis dengan sayangnya tidak ditulis dengan teliti. Ini ada fidyahnya, namun tidak merusak haji. Ada yang harus ditebus sama dia. Yang kedelapan, membunuh dan berburu hewan buruan darat. Ya, hal ini terutama zaman dahulu, ya, tentunya kita tidak semudah sekarang beli makanan. Dan Nabi SAW dari kota Madinah ke Mekah itu perjalanannya 9 hari. Jadi wajar mereka untuk perbekalan makanan itu mereka banyak berburu. Namun ketika ihram itu tidak boleh. Yang boleh apa? Dari makanan laut itu boleh. Atau makanan yang mereka sudah bawa dari Madinah. Tapi kalau berburu di jalan itu tidak boleh. Kecuali diperbolehkan membunuh hewan yang disebut hewan fasik. Bahkan dia boleh dibunuh di mana? Di daerah halal ataupun daerah haram. Di kota Mekah boleh bahkan bagi muhrim. Seperti apa? Burung gagak, dia disebut sebagai binatang fasik. Tikus, kalajengking, kemudian sakor atau raja wali yang dia makan, ya, raja wali, kemudian ular dan anjing galak. Ini diperbolehkan, anjing galak pun diperbolehkan, ya. Jadi kalau ada anjing galak di sini boleh buat diracun. Bukan menganjurkan, ya, tapi secara hukum. Seorang muhrim tidak boleh membantu untuk memburu hewan buruan darat dengan isyarat ataupun tidak boleh dengannya, dan dia tidak boleh makan hewan buruan yang diburu untuknya. Ya, tentunya kalau ini kita sudah tidak menghadapi keadaan seperti itu secara umum. Seorang muhrim, nah ini istilah yang orang yang tepat untuk muhrim itu adalah orang yang berihram. Kalau di kita, oh itu bukan muhrim saya, salah itu. Istilahnya harusnya itu bukan mahram saya, itu bukan mahram. Ibu kenapa nggak mau sama bapak itu bareng? Kan bukan mahram saya. Nah gitu, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang berihram. Seorang muhrim maupun yang bukan muhrim tidak boleh memotong pohon yang tumbuh di tanah haram atau tanaman rumput hijau yang tidak mengganggu. Namun dia boleh memotong dahan yang mengganggu di jalan, misalnya menghalangi jalanan orang lewat, maka dia boleh. Dan juga yang diperbolehkan, jadi yang tidak diperbolehkan ini adalah tumbuhan yang dia alamiah, kecuali dia mengganggu di jalanan. Adapun yang tidak alamiah seperti yang ditanam oleh manusia seperti di Mekah,
Ada tanaman-tanaman yang ditanam oleh pemerintah Saudi, oleh pemerintah kota Mekah. Sekarang kan banyak tamannya, ya. Itu kalau kita cabut atau kita ada tanaman yang kita potong, itu secara hukum tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, paling masalah sama polisi aja. Tapi kalau secara hukum syariat tidak masalah. Begitu juga pohon yang disebut pohon izkir. Fidyah pada larangan ihram. Untuk mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, wewangian, menutup kepala, mengeluarkan air mani karena melihat. Ya mohon maaf, kadang ada laki-laki yang dia begitu melihat saja, misalnya perempuan yang mohon maaf kemudian merangsang dia kemudian keluar air mani. Atau bercumbu tadi, ya bercumbu dengan istrinya. Mohon maaf tidak melakukan jima, tapi dia bisa jadi mencium istrinya, ya. Maka walaupun tidak mengeluarkan air mani, maka fidyahnya 1 dari 3 perkara. Fidyah ini tebusannya. Atau istilah yang populer di kita, dam. Istilahnya dam. Dam itu maknanya apa sih? Dam itu artinya darah, bukan denda. Dam itu artinya darah. Kenapa disebut darah? Karena salah satu opsi, adapun yang tepat istilahnya fidyah. Fidyah ini tebusan. Maknanya tebusan. Kalau seorang melakukan pantangan haji atau umroh ketika ihram, maka dia harus ya dengan pelanggaran-pelanggaran yang tadi kami sebutkan, maka dia harus memilih 1 dari 3 perkara. Pertama, puasa 3 hari. Yang kedua, memberi makan 6 orang miskin. Yang ketiga, menyembelih kambing. Nah ini yang disebut dam. Dam itu artinya darah, dia mengalirkan darah. Itu ketika menyembelih kambing, ya. Tapi sebenarnya nggak harus dia menyembelih kambing. Kalau akan pelanggaran cari yang mudah saja. Kalau nggak puasa 3 hari, memberi makan enam orang miskin lebih tentunya lebih mudah dan lebih murah, ya. Makanan mungkin 20 real, 15 real dikali 6 kasih saja. Banyak orang-orang Bangladesh, Pakistan itu yang dia tidurnya di pinggir-pinggir jalan atau di WC, ya, di WC 2, di WC berapa, itu kasih ke mereka. Dan ini harus dikasihnya kepada penduduk di kota Mekah. Ini dari mana dasar hukum ini? Pernah ada salah seorang sahabat ketika berihram, dia kutuan, kata orang Sunda. Banyak kutu di kepalanya sehingga sangat terganggu. Maka Nabi SAW mengatakan, ihlik roksak, cukur kepalamu, wasum salasata ayyam, lalu kemudian lakukan fidyah, tebusannya, yaitu puasa 3 hari, au at'imi sittata masakin, atau memberi makan 6 orang miskin, awin suk bisyatin, atau sembelihlah seekor kambing. Perbuatan lain dikiaskan kepada yang mencukur rambut tadi, artinya sama ini hukumannya atau fidyahnya. Adapun membunuh hewan buruan, maka pembunuhnya diberi pilihan menyembelih hewan ternak yang sepadan atau menghitung harganya, ya, kemudian diberikan jadi makanan pokok atau berpuasa 1 hari. Setiap sebagai ganti memberi makan setiap 1 orang miskin. Ya. Kemudian untuk berhubungan suami istri dalam manasik haji, istilah manasik ini sering disalahpahami, ya. Kalau dalam istilah kita manasik itu apa? Itu persiapan mau haji, kita di hotel ini ada manasik, latihan. Sebenarnya istilah manasik itu bukan latihan. Manasik itu rangkaian ibadah haji. Rangkaian ibadah umroh itu disebut manasik. Adapun yang di masjid-masjid disebut itu baru latihan manasik, ya. Ditambah latihan manasik. Adapun rangkaian ibadah haji dan umrah itu disebut manasik. Manasik ini rangkaian ibadah. Nah, kalau seseorang dalam rangkaian haji, suami istri berhubungan sebelum tahalul dan mengeluarkan air mani karena bercumbu atau onani, ya, menyentuh dengan hawa nafsu atau karena melihat terus-menerus, maka ia merusak haji. Termasuk bila pelakunya tidak tahu atau lupa atau dipaksa, dia rusak otomatis. Apa yang harus dilakukan? Nah ini saya bilang berat sekali. Ini kalau belum tahallul awal, ya, sebelum tahallul
Dia apa? Menyembelih unta. Kemudian apa? Harus mengqadha hajinya dan bertobat. Tobat nasuha, menyembelih unta. Dan yang paling repot apa? Mengqadha hajinya. Berarti hajinya nggak sah. Dia harus daftar lagi buat hajian. Apalagi ya tentunya kita tahu. Kalau ulama dahulu istilahnya mereka katakan mengqadha haji di tahun berikutnya. Kalau sekarang kita nggak bisa bilang tahun berikutnya. Kita kalau orang Saudi, dia kalau sudah hajian, kalau mau dia haji lagi harus nunggu 5 tahun lagi. Kalau kita ya harus tunggu bisa jadi puluhan tahun kecuali kita bayar yang mahal yang langsung berangkat. Ya. Tapi intinya hajinya tidak sah. Namun apa yang paling repot lagi? Tetap dia harus selesaikan hajiannya. Masalahnya itu. Wa atibul hajja wal umrah lillah, dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Jadi kalau seseorang suami istri berhubungan, apalagi naudzubillah, ya naudzubillah, tidak terbayang tapi ya kalau berzina. Tapi kalau misalnya dia lakukan sebelum tahallul, ya terutama sebelum kalau hajian sebelum tanggal 10, sebelum tanggal 10 dia berhubungan setelah wukuf di Arafah, maka berat sekali menyembelih unta, bertobat, mengqadha hajinya tahun berikutnya atau di tahun-tahun setelahnya. Dan haji dia nggak sah, tapi dia tetap harus selesaikan. Itu yang repot juga. Jadi dia setelah melakukan itu tidak boleh kemudian dia langsung pulang, aduh saya udah batal haji saya. Enggak, harus diselesaikan tetap rangkaiannya. Cuman tetap dianggap tidak sah. Kalau dia tinggalkan langsung pulang, lebih berdosa lagi. Ya, lebih berdosa lagi. Nah, ini berat sekali. Adapun kalau sudah tahallul awal ini kalau orang hajian di tanggal 10 Zulhijjah di hari Idul Adha, ya, ketika seseorang sudah dari Musdalifah, dia berjalan menuju Jamarat, dia melempar jumroh di di Jumratul Aqabah atau Jumratul Kubro. Dia melempar jumroh 7 kali. Kemudian dia mencukur rambutnya, kemudian dia menyembelih kambing sebagai hadyu. Kalau orang Indonesia biasanya hajinya tamattu. Dia menyembelih hadyu, ya. Kalau dia sudah melakukan itu, maka dia sudah melakukan yang disebut tahallul awal. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah melakukan 2 saja, sudah lempar jumroh, sudah mencukur, atau lempar jumroh kemudian menyembelih kambing, maka dia sudah tahallul awal. Andaikan dia berhubungan suami istri tidak merusak hajinya, tapi wajib menyembelih kambing dan dagingnya dibagikan ke penduduk Masjidil Haram, penduduk tanah haram, ya, penduduk Makkah, ya, tidak sampai merusak. Ini kalau sudah tahallul awal. Adapun tahallul akbar itu yang sudah seseorang boleh hubungan suami istri kalau dia sudah tawaf ifadah. Namanya tawaf ifadah, maka dia sudah tahallul akbar. Maka dia boleh berhubungan suami istri. Adapun akad nikah saat ihram, maka tidak membayar fidyah, namun akadnya rusak. Oh, mumpung di tanah suci nih, yuk kita mumpung umroh lagi pakai baju ihram, bisa di depan Ka'bah. Yuk nikah di sini aja sekalian. Dia bawa sama calon mantunya, ada anaknya, dia nikahkan di sana. Ya, ternyata ya karena mungkin biasanya tidak tahu. Lalu bagaimana? Akad nikahnya rusak, tidak sah. Ya, harusnya dia menunggu sampai selesai ihram. Ya. Untuk memotong pohon yang tumbuh di tanah haram, ya, atau tanaman yang tidak ditanam oleh manusia tumbuh sendiri, maka pohon kecil diganti dengan kambing. Adapun pohon yang besar diganti dengan sapi. Ya. Adapun tanaman dan daun diganti dengan harganya karena ia dapat dihitung harganya, tanaman dan daun. Adapun ini dilakukan kalau sengaja, kalau tidak sengaja atau lupa atau tidak tahu, ya, maka memotong pohon ini tidak terkena denda apapun. Sekarang kita berbicara mengenai hadyu. Hadyu ini hewan yang digiring ke Baitul Haram, Masjidil Haram, dari jenis hewan ternak untuk disembelih di sana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini hadyu ini,
ya atau kurban khusus untuk yang tamattu dan haji kiron, terutama yang mereka tidak tinggal dia bukan penduduk Mekah. Dan ini bukan dam, suka ada istilah bayar dam, bayar dam. Haji Indonesia yang reguler, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti silakan dikumpulkan kolektif untuk bayar dam. Sebenarnya itu bukan dam, itu hadyu. Hadyu itu beda sama dam. Kalau dam itu jadi penambang, ya, jadi penebus. Kalau hadyu itu memang dia rangkaian dari manasik dia untuk yang hajinya tamattu dan kiron. Indonesia umumnya hajinya namanya tamattu. Disebut tamattu artinya apa? Jadi hajinya ada 3 jenis, Pak ya. Ada yang haji tamattu, ada haji kiron, dan ada haji ifrad. Haji tamattu ini apa? Tamattu itu artinya maknanya bersenang-senang. Kenapa disebut bersenang-senang? Pertama, dia menggabungkan 2 ibadah, dia haji dan umroh. Tapi dianggap bersenang-senang. Kenapa? Karena dia laksanakan umroh terlebih dahulu. Setelah umroh selesai, dia tahallul, dia nunggu sampai datang rangkaian haji tanggal 8 Zulhijjah, baru mulai ihram lagi. Sehingga dia santai. Kalau dia datang bulan Syawal, habis lebaran dia umroh Syawal. Nah, sekalian dia umrohnya saat itu, kemudian dia tahallul terus ya, menunggu di Masjidil di Mekah sampai datangnya 8 Zulhijjah baru ihram lagi. Jadi dia santai, dia tidak harus pakai baju ihram terus. Ya. Itu kalau haji tamattu. Adapun haji kiron, dia kalau sudah umroh dia tetap harus pakai baju ihram, harus tetap dalam keadaan ihram sampai nanti rangkaian haji dimulai tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya. Nah, mereka haji tamattu dan kiron ini dia harus menyembelih ya binatang, ya. Binatang apa? Binatang kurban, sama seperti binatang kurban, ya. Dan kalau misalnya dia tidak, aduh saya nggak punya uang, saya juga haji ini diongkosin, ya. Saya nggak bisa motong, gimana ya? Ya, dan memang banyak jemaah haji yang seperti itu kadang pas-pasan. Maka dia bisa diganti dengan puasa. Puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Aduh saya nggak sempet nih di tanah suci kemarin, bagaimana? Boleh 10 hari di tanah air tapi dipisahkan kata para ulama. 3 hari dulu baru diselang, baru kemudian sambung lagi 7 hari. Ya. Dan dianjurkan bila memungkinkan, walaupun kita sih banyaknya jemaah haji itu dititipkan, ya dititipkan, tidak motong sendiri. Tapi andaikan kita datang ke tempat pemotongan itu, kita boleh minta dagingnya dan disunahkan memakan daging sembelihannya. Karena Nabi SAW ketika beliau haji wada, beliau memakan, ya sengaja memakan daging-daging sembelihannya dan meminum kuahnya. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu Nabi SAW ketika haji wada beliau memotong berapa hewan? Memotong berapa hewan, Pak? Unta? 100 unta. Jadi beliau memotong 100 unta ketika hajian. Yang dipotong oleh tangannya sendiri 63 ekor. Dan memotong unta itu lebih berat dibandingkan sapi atau kambing. Sapi kambing ditidurkan, langsung tinggal kita gitu saja. Kalau unta dia dalam keadaan berdiri, satu kakinya diikat, lalu dia nahar tuh kalau tidak ditusuk pakai tombak, kalau nggak disabet pakai pedang di pangkal lehernya, sobek kayak gitu. Ya. Artinya butuh tenaga yang lebih kuat. Nabi SAW usianya waktu itu 63 tahun, ya, memotong 63 ekor unta dengan tangannya yang mulia sendiri, subhanallah, ya, menunjukkan kekuatan beliau. Kemudian ada juga yang disebut hadyu penambal. Nah ini yang disebut dam. Kalau ini dam, yaitu fidyah yang wajib, tebusan yang wajib karena meninggalkan wajib haji atau melakukan salah satu larangan ihram. Ya, yang tadi kita sebutkan. Contohnya juga ini ya, kalau bapak ibu umroh atau haji,
Menurut pendapat yang paling kuat dan banyak umumnya ulama katakan, Jeddah itu bukan mikot. Nah sayangnya masih banyak jemaah umroh itu yang dia mendarat di Jeddah baru ihram di bandara. Nah ini salah. Dia sudah lewat mikot, ya di atas pesawat dia sudah lewat mikot. Nah bila demikian sudah melewati mikot tanpa dalam keadaan ihram, para ulama katakan seperti Imam Nawawi, dia harus kembali lagi ke tempat mikotnya dan juga harus menyembelih kambing. Ya, walaupun pada prakteknya sekarang kalau kita balik lagi susah, ya. Tapi minimal menyembelih kambing. Jadi kalau dia baru mikot di Jeddah, baru niat ihram, apalagi yang laki-laki baru ganti baju ihram di WC, di toiletnya bandara Jeddah, maka itu sebenarnya menurut pendapat yang sahih dia sudah melanggar, maka dia harus nanti menyembelih kambing. Dan kalau fidyah tidak boleh dimakan sama dia, beda sama yang tadi. Kalau hadyu untuk haji tamattu disunahkan kita makan, tapi kalau yang ini yang tebusan itu tidak boleh dimakan sama kita, harus dibagikan kepada orang-orang fakir di tanah haram, ya di tanah haram. Nah lucunya ya, kemarin ada wacana kan dari pengelola haji Indonesia, katanya minta ke Saudi supaya kalau motong hewan hadyu di Indonesia saja, jangan di sana. Ya minta dipotongnya di Indonesia. Ya itu kan proyek yang lumayan, jemaah haji ada 200.000, ya potong semua di Indonesia kan, nanti ada vendornya yang dapat untung tuh. Lucu, kenapa? Karena kalau hadyu, apalagi kalau dam, ya nggak bisa di Indonesia, harus dibagikan di tanah haram. Ya. Ini minta dipotong di Indonesia, ada-ada aja. Ya, saya kira belum sampai seminggu itu kemarin tuh, dari pengelola haji Indonesia. Padahal kan nggak boleh itu, harus di tanah haram ya. Yang ketiga hadyu sunnah ini tadi, yang sebenarnya yang harus dipotong ketika haji itu 1 ekor kambing. Tapi kalau dia mau lebihkan, kalau bapak-bapak punya kelebihan rezeki, misalnya, saya cuma 1 ekor, saya ingin 5 ekor lah, itu boleh. Ya tadi Nabi SAW 100 ekor unta, ya 100 ekor unta beliau potong. Ya. Jadi kalau bisa beli sapi saja potongnya. Ya. Kemudian hadyu nazar. Hadyu nazar ini kalau saya kalau sampai rangkaian haji saya tanggal 10 saya kuat badan saya akan bernazar akan potong hewannya ya lebih, bukan 1 ekor saja, saya akan menazarkan saya mau potong 10 atau 5, maka wajib kalau itu dipotong dan dia tidak boleh makan dari hadyu tersebut. Ya padahal kalau hadyu tadi, kalau untuk yang haji tamattu itu sebenarnya disunahkan makan, tapi kalau dia ada nazarnya maka tidak boleh makan. Sama seperti kurban ya, kemarin kita sempat bahas kurban ya. Kan ingat mungkin Bapak Ibu, atau mungkin saya belum masukkan ya kemarin itu. Kalau kurban ini kan hukumnya sunnah muakkadah, kecuali seseorang bernazar. Tahun besok mah atau misalnya ya nanti kurban besok mah Bapak ya, kalau sampai Bapak sehat ya, kamu jadi masuk ITB misalnya, Bapak nanti akan bernazar ketika kurban akan potong 1 ekor domba Garut. Nah kalau ternyata wah sehat dia, terus anaknya masuk ITB, maka wajib dia kemudian memotong 1 ekor domba Garut tersebut. Ya, bukan sunnah muakkadah lagi, berubah menjadi wajib. Dan bedanya apa? Karena dia sudah menazarkan, maka ketika kurban tersebut dia tidak boleh minta daging ke panitia. Nggak boleh minta daging, harus dibagi. Jadi itu bedanya. Kalau yang wajib seperti nazar, kita tidak boleh minta bagian daging, harus diberikan semua. Tapi kalau hukumnya yang sunnah muakkadah seperti kurban biasa, kita boleh. Begitu juga dalam haji, kalau hadyu rangkaian dari haji yang tamattu, kalau itu masuk ke hadyu, dia boleh makan.
Tapi kalau dia ada nazarnya di situ, maka tidak boleh makan. Waktu menyembelih hadyu ini sama, yaitu setelah sholat id sampai hari terakhir, hari tasyrik. Ya. Adapun kalau misalnya menyembelih fidyah dam karena penyakit atau memakai pakaian berjahit, misalnya yang umroh nih, aduh saya pakai pakaian berjahit, padahal saya pakai topi, saking panasnya saya pakai topi. Kapan dia menyembelih? Ya ketika dia melakukannya. Dia misalnya umrohnya di bulan Ramadan, ya dia melakukan pelanggaran tersebut, maka dia harus potong ya kambingnya di bulan Ramadan. Walaupun tadi pilihan dia nggak harus potong kambing saja, dia bisa puasa atau dia juga bisa beri makan 6 orang miskin. Adapun tempat menyembelih disunahkan di Mina, namun dia menyembelihnya di tanah haram manapun maka boleh. Demikian juga fidyah meninggalkan wajib haji dan melakukan larangan ihram, maka tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram. Ya. Dan di sini kita lihat disembelihnya di mana, Pak? Di Mina, di tanah haram. Kok ini tiba-tiba ada yang minta dipotong di Jakarta? Lucu juga kan? Ya. Nah, jadi kalau tidak bisa dia puasa. Dan jemaah haji dianjurkan menyembelih sendiri. Ya. Dan adapun hewannya sama seperti hewan yang disebutkan dalam kurban, yaitu unta, sapi, kambing dan tidak cacat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan Bu. Kalau fidyah karena melakukan pelanggaran, maka harus dibagikan di sana. Harus untuk penduduk di tanah haram. Kalau fidyah karena melakukan pelanggaran. Adapun kalau hadyu karena tamatu itu karena tadi sifatnya lebih longgar, kita bahkan disunahkan makan dari situ. Maka waktu itu boleh kemudian disalurkan juga di tempat lain. Kalau kelebihan ya boleh disalurkan ya. Tapi yang lebih utama dibagikan di tanah haram seperti itu. Beda sama kurban. Karena kalau kurban itu boleh kita kirim ke tempat lain kalau sekiranya di tempat kita sudah kelebihan, sudah memang tidak ada yang membutuhkan, maka boleh. Seperti itu Bu ya. Ya, silakan Pak. Mohon. Dalam satu kali safar. Iya. Iya. Baik. Ya. Berbicara mengenai umroh berkali-kali dalam satu kali safar, di sini sebenarnya ada perbedaan pandangan. Tapi juga ada yang bisa dikatakan ada yang ekstrim. Satu ekstrim yaitu mereka yang melarang secara mutlak. Ya, melarang secara mutlak. Ada yang melarang secara mutlak, nggak boleh katanya, sama sekali nggak boleh berkali-kali umrah. Mohon maaf. Ini tidak tepat juga, ya. Karena ini masalah yang juga diperselisihkan ulama. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan lah haraj, tidak masalah. Begitu juga sebagian ulama di kota Madinah mengatakan sebagian sahabat dan tabi'in ada yang melakukannya dalam satu kali safar, mereka berkali-kali umrah. Maka kalau mengatakan tidak boleh secara mutlak, apalagi mengatakan itu bid'ah, ini salah. Karena memang sahabat ada yang melakukannya. Mana yang lebih paham sunnah dibandingkan sahabat. Ini yang ekstrim pertama. Di sisi lain ada ekstrim yang kedua, yang mereka tentunya melakukan umrah berkali-kali dalam bentuk yang juga berlebihan. Setiap hari dia umrah.
Atau ketika misalnya di sana program misalnya 40 hari, tiap 2 hari umroh, tiap 2 hari umroh. Nah itu juga berlebihan. Lebih baik dia memperbanyak tawaf. Tapi kalau sekiranya lebih baik memperbanyak tawaf sebenarnya. Tapi sekiranya kalau dia, aduh saya mau ngebadalin buat ayah saya, ibu saya, atau kakek saya, dan dia waktunya panjang, boleh saja dia kemudian keluar ke Tanim, ya, tapi tidak, ya, dengan dikasih jeda waktu. Kalau memungkinkan dia kasih jeda waktu. Jangan ya kayak sebagian yang saya bilang tadi yang ekstrim. Dia program 12 hari, ya, itu ketika di Mekah itu hampir tiap hari dia seperti itu, bolak-balik seperti itu, ya. Udah di hari ketiga, udah mau hari keempat mukanya udah teler semua, udah kecapean gitu, kayak sempoyongan. Karena tiap hari sekali, ya, itu juga tidak tepat, ya. Jadi yang Allah alam yang kami lihat, ya, karena sebagian ahli ilmu katakan ada juga sahabat dan tabiin yang melakukan, maka tidak masalah, tapi bukan dalam bentuk yang berlebihan juga. Seperti itu, pertengahan. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Yang kiron, ya. Ya. Enggak, sebenarnya pilihan. Kita mau tamattu, mau kiron, mau ifrad itu pilihan. Dan itu memang ulama berbeda pandangan mana yang lebih afdol. Sebagian ada yang mengatakan kiron, menurut Imam Ahmad yang afdol tamattu, ya. Tapi kalau bicara yang paling enak memang tamattu, ya. Biasanya kiron itu jemaah haji Indonesia itu kalau udah datangnya mepet-mepet. Tapi kalau reguler kan biasanya nggak terlalu mepet, Pak, ya. Yang mepet itu kalau yang furoda, yang kayak gitu tuh mepet. Nah, kalau yang mepet, ya, misalnya datangnya pas tanggal 7, nah itu biasanya kiron karena tanggung, dia tinggal ini, ya. Tapi ya lumayan sih, artinya kalau seseorang pakai baju ihram 4 hari berturut-turut, 5 hari berturut itu berat, ya. Maka paling enak tuh memang tamattu, ya. Tamattu, bahkan ada sesuatu travel, ya, teman kami ikut, ya, tahun ini insya Allah bila keluar visanya itu dia, saya lihat itinerary-nya, jadi dia sampai tanggal 6 di Jeddah langsung umroh, ya. Dia ternyata memilih haji tamattu, ya, tanggal 6 lalu kemudian istirahat sehari, tanggal 7, tanggal 8 mulai lagi, ya. Tapi kan lumayan, dia ketika istirahat dia bisa, ya, setelah dia tahallul dia tidak dalam keadaan ihram kan lebih enak, ya. Artinya dia bisa pakai pakaian bebas, ya. Mohon maaf kalau ada suami istri bisa hubungan kemudian dia memakai pakaian lain, lumayan sehari setengah gitu kan, dibanding dia pakai baju ihram terus, ya. Jadi memang yang paling enak sebenarnya tamattu, ya, seperti itu. Yang apa? Baik, visa ziarah adalah visa yang tidak diperkenankan, ya. Visa ziarah itu disebutnya multiple entry. Itu bisa kita kayak ke negara-negara lain secara umum, itu kan kita bisa untuk 1 tahun, ya. Jadi kita bisa ngajuin visa ke Saudi itu untuk 1 tahun. Kita nggak perlu, misalnya kita mau umroh setahun, kita sudah berpikir, saya kayaknya setahun nih umroh, insya Allah pingin 3 kali. Nah, daripada dia ngajuin visa umroh terus, itu kan jadi bolak-balik dan mahal. Lebih baik dia visa multiple entry. Jadi dia setahun tuh bisa bolak-balik, ya. Dan bisa ditinggal di Saudi itu dia maksimal 3 bulan. Lalu dia keluar dulu, lalu masuk lagi. Nah,
Tapi ini tapi ini sebenarnya tidak boleh untuk berhaji, dipergunakan untuk haji, maka dia dianggap ilegal. Yang diperbolehkan itu selain haji reguler, haji visa furoda, visa mujamalah, disebutnya mujamalah ini biasanya dari pemerintah Saudi untuk tokoh-tokoh atau instansi di Indonesia, ya, sebagai namanya mujamalah ini artinya basa-basi, diplomatik, ya, sebagai hubungan diplomatik, ya, merawat hubungan diplomatik. Juga bisa dipergunakan adalah haji visa dakhili. Dakhili ini maksudnya untuk pekerja ekspatriat yang ada di sana. Nah, masalahnya sekarang visa ekspatriat ini banyak stoknya dan tidak dipakai di sana. Akhirnya banyak dijual di Indonesia. Sehingga caranya orang Indonesia ke sana, ya, nanti biasanya umroh dulu untuk biometrik, kemudian nanti, ya, memang dia statusnya seperti sebagai pekerja, ya, tapi dia tidak bekerja. Tapi haji dia legal, secara hukum dia aman, dan di Saudi juga yang kami dengar mereka tidak mempermasalahkan walaupun dia tidak bekerja, itu semacam izin saja, mau bekerja atau tidak ya silahkan, gitu kan. Adapun di visa ziarah maka itu ilegal karena penggunaannya bukan untuk itu, ya, penggunaannya memang bukan, dia tidak diizinkan untuk mendapatkan tasreh, izin untuk haji. Kalau tadi haji yang dakhili tadi dia memang dapat izin untuk mengajukan tasreh, dia dapat izin. Kalau haji ziarah tidak. Maka hukumnya kata para ulama, kalau dia berhaji, hajinya bisa jadi sah, namun dia berdosa. Dia berdosa karena dia tidak memenuhi peraturan di sana, pemerintah di sana sebagai waliul amr, ya, pemangku kebijakan. Mungkin ada yang berkata, itu kan aturan manusia, nggak ada tuh di buku-buku fikih. Sama, pakai paspor juga nggak ada di buku fikih, gitu. Masuk Saudi pakai paspor tuh nggak ada di buku-buku kitab-kitab fikih, nggak dibahas. Tapi bisa nggak kita masuk ke sana? Nggak usah kita ngomong masuk Saudi, keluar dari Indonesia tanpa paspor bisa nggak? Nggak bisa, gitu. Nah, itu aturan yang disebut istitoah juga, bagian dari kemampuan. Bagian dari kemampuan adalah apa namanya, imkanusir, memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan. Nah, itu bagian dari imkanusir, ya, mengenai visa, kemudian apa namanya, paspor, itu bagian dari istitoah, kemampuan dari sisi kemungkinan kita melakukan perjalanan, ya. Kenapa mungkin kalau ditanya itu kan tapi cuma administrasi saja, tidak. Kalau yang lain itu sudah dihitung, visa-visa yang lain itu sudah dihitung penerbitannya, jumlahnya sekian, itu dihitung. Antara lain untuk apa? Untuk memproyeksi kepadatan jemaah haji supaya tidak menghindari terjadinya korban jiwa karena terlalu padat. Tapi kalau visa ziarah karena dia tidak diperuntukkan untuk haji, tidak terkontrol. Jadi jumlahnya tidak terkontrol dan itu bisa menyebabkan kepadatan yang di luar ekspektasi, ya, sehingga ada korban jiwa. Tujuannya memang untuk keselamatan jiwa dan itu pertimbangan yang diperhitungkan dalam agama Islam, ya. Dan sekali kami dengar sekarang ini luar biasa ketat sekali. Teman saya yang orang Mekah dia bilang dia rumahnya di Aijad. Aijad ini daerah belakang apa namanya, Tower Zam-Zam ke atas, ya. Dia ke Masjid Haram sekarang harus lewat 4 kali apa namanya, 4 kali pemeriksaan. Jadi luar biasa sekarang nih. Sampai orang ngantri, walaupun dikritik juga sih sebenarnya harus pakainya barcode saja. Ya pakai ini terlalu ribet gitu. Sekarang ada 4 pemeriksaan. Ini dibanding tahun-tahun kemarin memang luar biasa, tahun ini ketat. Yang lewat dari Jeddah, biasanya yang tadi visa ziarah itu masuk dari kota Jeddah ke Mekah bukan lewat jalan utama Pak, tapi lewat jalan gunung supaya nggak ketahuan. Sekarang gunung dipantau pakai drone. Pakai drone. Ini siapa yang lewat jalan tikus siapa deh gitu kan. Begitu ketahuan didatengin sama polisi kayak gitu. Ya, silakan Bu. Iya. 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 Ya, baik.
Tentang safar tanpa mahram bagi wanita memang tidak diperkenankan. Hanya saja ada safar yang kemudian sebagian ulama memperbolehkan. Jadi terutama dalam masalah haji, terutama haji yang pertama, haji yang wajib, bukan haji yang sunnah, yang berulang. Maka di sini ulama berbeda pandangan. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal mutlak harus pakai mahram. Sehingga bila tanpa mahram, tanpa suami atau tanpa yang mahram dinikahi sama dia, seperti tanpa ayah, adik, ya, kakak laki-laki atau anak laki-laki, cucu laki-laki atau kakek, ya, paman langsung, ya, paman langsung dari entah dari ibu atau dari bapak, ya, maka bila tanpa mahram maka dianggap belum mampu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dalam mazhab yang lain mereka memandang berbeda. Ya, contohnya dalam mazhab Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan boleh hanya khusus untuk haji yang wajib, tapi harus dengan kelompok yang amanah. Kelompok yang amanah, menjaga dia. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh, tapi dia harus bersama kelompok yang amanah dan juga wanita yang thiqah, wanita yang bisa dipercaya, yang melindungi dia, menjaga dia. Ya, dia harus dengan wanita yang thiqah. Jadi kalau dalam bersama-sama rombongan yang amanah dan thiqah, maka untuk khusus haji yang wajib itu diperbolehkan. Ya, tapi sebisa mungkin hemat kami tetap berusaha mencari mahram. Kalau sudah tidak ada sama sekali mahram, tidak memungkinkan, boleh tapi berusaha mencari travel yang memang amanah tadi. Ya, amanah, tidak bermudah-mudahan, terutama kita cari yang travel yang memang menjaga jarak, menjaga ketentuan syariat dengan baik. Ya, biasanya mohon maaf, kalau saya pribadi yang saya khawatirkan sekarang bukan masalah keamanan. Kalau keamanan sih insya Allah aman ya sekarang ya. Terutama kalau misalnya si jemaahnya misalnya perempuan, dia masih muda. Yang dikhawatirkan apa? Cinlok itu yang paling dikhawatirkan. Saudaranya cilok. Cinlok yang paling dikhawatirkan. Nah, kalau andaikan dia mengambil pendapatnya jumhur ulama, dia harus bertakwa kepada Allah. Dia tidak bermudah-mudahan interaksi dengan sesama jemaah atau interaksi sama siapa? Pembimbingnya. Kadang cinlok itu sesama jemaah, kadang sama siapa? Naudzubillah, kadang sama pembimbing. Pembimbing juga kan manusia gitu. Si ustadznya juga kan manusia gitu. Dia silau ngelihat yang heran gitu kan. Nah, ini artinya harus diperhatikan. Jadi sebisa mungkin tetap pakai ihram. Kalau umroh gimana? Bagi mereka yang menganggap umroh itu wajib sekali seumur hidup. Siapa di antara yang mengatakan wajib sekali seumur hidup? Mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau umroh yang pertama itu boleh juga dengan ketentuan barusan. Tapi itu khusus untuk umroh pertama. Umroh kedua, ketiga harus sama mahram mutlak. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Jangan Pak, barengan. Apalagi kalau mampu bisa dua-duanya berangkat ya jangan, harusnya barengan. Iya, silakan. Iya. Bukan diseringkan, disunahkan, tidak wajib ya. Ya. Enggak harus pakai ihram. Kalau tawaf tuh bisa pakai baju bebas. Kecuali tawaf di lantai pertama. Di lantai pertama harus pakai ihram. Tapi sebenarnya di lantai pertama itu syarat pakai ihram itu memang sebenarnya buat orang yang umroh, bukan untuk yang tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu memang di lantai 2. Ya, kalau sekarang aturannya tawaf sunnah itu di lantai 2 atau lantai 3 atau kita naik apa? Naik ini apa namanya? Ya rooftop bisa atau kita naik mobil golf car. Sekarang yang ada kendaraan itu cuma golf car saja. Kalau tahun kemarin
Masih ada skuter listrik yang sangat enak sebenarnya. Sangat enak karena enak lah, karena kita bisa nanti di spot-spot. Jadi kita berdoanya bisa lebih santai, di spot tertentu kita berdoa, itu lebih enak. Tapi kalau golf car tuh ngebut, seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya tidak harus pakai baju ihram, seperti itu. Iya Bu, saya. Daftarkan sendiri, cari mahramnya Bu. Cari mahramnya, anak-anaknya laki-laki, atau misalnya saudaranya, saudara kandungnya, atau misalnya dia punya paman, atau dia ya punya ponakan laki, dia bisa seperti itu. Nah itu beda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan suaminya tidak berhak untuk melarang yang wajib seperti itu, apalagi kalau ada mahramnya ya. Ya, ada yang mengatakan ya itu berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh suaminya menghalangi dalam sesuatu yang wajib seperti itu, apalagi kalau ada mahramnya. Yang harus dilakukan adalah bila demikian si istrinya berdoa supaya Allah beri hidayah. Dan suaminya ini kalau dia tunda-tunda dengan alat dia semua, kesehatan bisa, uang bisa, dia sebenarnya masuk ke dalam dosa besar. Di antara dosa besar itu adalah ketika meninggalkan haji saat ada kemampuan. Itu termasuk dosa besar. Ya. Beda sama nanti, Bu, nantilah kira-kira 5 tahun lagi ya. Itu masih ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh di seseorang nanti mungkin 5 tahun lagi, itu boleh. Padahal dia sudah siap untuk berangkat langsung, dia siap uangnya. Walaupun kalau menurut jumhur harus bersegera. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i boleh saja. Tapi kalau sama sekali udahlah nggak usah, nggak perlu haji lah, yang penting kita sedekah saja. Nah itu bisa jadi karena kebodohan dia, dan dia kalau terus-menerus seperti itu dia dosa besar. Sahabat Sa'id bin Jubair itu disebutkan kalau ada tetangganya yang memiliki kelapangan harta, tapi sepanjang hidupnya nggak pernah haji, dia meninggal, Sa'id bin Jubair itu tidak menyolatkan, ya, karena dianggap ini dosa besar dia, seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Makanya perlu ya Bu ya. Jadi kadang pandangan di masyarakat kita haji itu ya sesuatu untuk dapat gelar haji, bukan. Jadi kadang ada orang-orang idealis, saya mah nggak mau lah, nggak butuh kayak gitu. Memang bukan untuk gelar haji, ya. Liyashhadu manafi'a lahum, tapi untuk menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Manfaat apa? Duniawi dan ukhrawi. Duniawi antara lain doa dia bisa dikabulkan, kemudian juga dia dihilangkan dari kefakiran. Yang ukhrawi apa? Dosanya semua dihapus kalau memang hajinya diterima, ya. Manfaatnya sangat besar seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, baik, Pak. Ya, Bangga. Kalau secara hakikat dengan hakikat marifatnya bagaimana? Nah ini yang perlu kita pahami, apa yang dimaksud dengan tarikat dan hakikat dan makrifatnya di sini, Pak. Ya, artinya mungkin mohon maaf ya, pendekatan seperti yang disebut Bapak tadi, ada syariat, ada makrifat, ada hakikat, itu mohon maaf pendekatan sufi sebenarnya, pendekatan sufi. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah membahas itu bahwa ada sisi makrifat, ada hakikatnya. Nabi SAW tidak pernah membahas seperti itu. Nabi SAW hanya menjelaskan mengenai syariatnya begini, tata caranya. Tapi di dalam syariat itu juga ada hikmah-hikmahnya. Seperti misalnya ketika seseorang nanti berkumpul di padang Arafah, jutaan manusia, itu sebagian ulama mengatakan seperti simulasi saat kita nanti berkumpul di padang mahsyar. Walaupun tentunya di padang mahsyar akan lebih banyak jumlah manusia. Terus juga kemudian ketika seseorang di Arafah, itu adalah hari terbaik selama sepanjang tahun, ya. Dan itu adalah hari terbaik untuk berdoa. Kata Nabi SAW bahwasanya tidak ada hari yang pada hari tersebut Allah paling banyak bebaskan seorang hamba dari status api neraka
dari status ahli neraka selain hari Arafah. Wa innahu layadnu, dan sesungguhnya Allah pada hari itu benar-benar mendekat ke Arafah dengan cara yang kita tidak ketahui, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah mendekat lalu akan bertanya kepada para malaikat dan membanggakan para jemaah haji, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Maka kemudian Allah berfirman, ishadu, saksikan oleh kalian wahai malaikatku, inni ghafartu lahum dzunubahum jami'an, sesungguhnya aku mengampuni dosa mereka semuanya, walaupun dosa mereka seperti hujan yang jatuh dari langit ataupun seperti pasir yang berada dalam gunung pasir, ya. Nah, jadi itu hari yang sangat agung. Hakikatnya di situ terdapat pengampunan dosa, ya. Terdapat juga, ya, tadi simulasi berkumpulnya manusia di padang mahsyar, ya. Terdapat juga di sana kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW yang beliau diperintahkan meneladani leluhurnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan seterusnya. Nah, lebih seperti itu saja mungkin, Pak, ya. Tapi kalau ada istilah pendekatan sufi, hakikat dan ma'rifat, itu tidak bukan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW hanya menceritakan begini, yaitu kita untuk memahami, ya, tujuan dari berhaji. Mungkin kalau dikatakan ma'rifatnya di sini tujuan haji, ya, tapi tidak perlu pakai istilah seperti itu sebenarnya. Kalau untuk tujuan haji antara lain Allah sebutkan di surat Al-Hajj, ya, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bisa menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Itu tadi yang paling utama adalah dihapusnya dosa. Karena Nabi SAW katakan, apa namanya, man ata hadzal bait walam yafsuk walam yarfus, siapa yang datang ke masjid ini, ya, dan dia tidak melakukan kefasikan dan kerafasan, khususnya dalam haji ini maksudnya, maka raja'at ka yaumut waladathu ummuh, maka dia akan kembali ke tanah airnya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosanya putih, ya, dihapuskan. Kemudian juga Nabi SAW katakan, hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lebih cocok bagi dia selain surga. Nah, jadi itu tujuan haji, supaya kita jadi haji mabrur. Dan haji mabrur ini haji yang di sana kan ikhlas karena Allah, melaksanakan sesuai petunjuk sunnah Nabi SAW, kembali ke tanah airnya dia mengalami perubahan dari sisi ibadah, dari sisi muamalah dia berubah. Sehingga kalau disebut haji mabrur itu kalau kita sudah selesai hajiannya, itu proyek seumur hidup sebenarnya. Proyek seumur hidup. Ya, nggak bisa bilang, alhamdulillah haji saya sudah mabrur. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Ketika dia sudah ngomong-ngomong, haji saya udah mabrur, itu menunjukkan dia juga berarti belum mabrur. Anda mengakui sesuatu yang sesuatu yang belum Anda ketahui, dan Anda merasa bangga dengan amal Anda, gitu kan. Jadi haji mabrur itu memang proyek seumur hidup, ya. Kata para ulama, perubahan pada ibadah dia, ketakwaan dia. Sebagian ulama salaf mengatakan dia suka memberikan makan. Itu maksudnya hanya memberikan contoh bahwa amal dia berubah lebih baik. Ketika ke tanah air, dia lebih baik, antara lain tadi dalam hal hablum minan nas, dia sering berbagi. Dalam hablum minallah, hubungan dengan Allah, dia beribadahnya lebih, ya. Makanya kalau haji yang benar, haji yang mabrur itu pasti ada perubahan ketika dia pulang dari hajian. Jangan kemudian sama saja. Itu kalau sama saja bisa jadi, atau bahkan pulang dari haji, ya, malah lebih parah, gitu kan. Korupsinya lebih gede. Kalau dulu cuma korupsinya cuma ratusan juta, sekarang miliar, gitu kan. Nah, ini lebih, nah ini yang berarti bukan mabrur, itu ya mubrar, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan, ya, yang belum berhaji segera berhaji, ya, yang sudah berhaji semoga ada kesempatan lagi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya razzaq ya wahhab. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram
lil haji wal umrah lana wa li ahlina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.